Saya tidak percaya bahwa kalau saudara dan saya adalah orang Kristen, maka kita tidak pernah lagi mengalami goncangan. Kalau kita Kristen, maka kita tidak pernah ragu-ragu. Kalau kita Kristen, maka kita tidak pernah putus asa. Pergumulan itu satu hal, tetapi ketika saudara dan saya cari jawaban Tuhan dan tidak mendapatkannya, itu adalah hal yang lebih berat. Jika memang saudara dan saya adalah umat Allah. Yohanes bergumul sangat hebat justru karena Allah diam. Ini yang saya sebut sebagai pergumulan eksistensial. Menghadapi Herodes, itu semua orang Israel bergumul dengan Herodes. Tetapi dihukum oleh Herodes dan menantikan jawaban Tuhan, dan Tuhan memilih untuk tidak menjawab dia. Ini menggoncang iman dari orang yang bernama Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang Kristen yang sangat mungkin goncang imannya, bukan? Mengapa saudara dan saya mesti ada di dalam gereja, saling menguatkan satu dengan yang lain? Karena nggak ada orang yang terlalu perkasa, bahkan hamba Tuhan. Mengapa saudara perlu hari Sabtu kemudian kita datang sama-sama berlutut, dan kadang-kadang tuh ada waktu, bukan kadang-kadang, hampir setiap minggu lah. Kalau saya hadir, pasti ada doakan ini, doakan Pendeta Tama, Pak Peter, Pak Jeko dan lain-lain. Mengapa itu menjadi sesuatu yang penting? Karena nggak ada orang yang terlalu tangguh. Semua manusia rapuh kok. Iman adalah pekerjaan supranatural Allah di dalam hidup saudara dan saya. Tetapi iman itu diberikan kepada manusia-manusia natural yang rapuh. Saudara dan saya itu harus berjuang untuk mempertumbuhkan iman yang telah Allah anugerahkan. Allah kasih sebagai anugerah, saudara dan saya berjuang supaya dia bertumbuh. Tetapi ini adalah perjuangan seorang manusia yang natural. Oleh sebab itu maka di dalam iman Kristen ada tempat bukan hanya bagi penderitaan. Tetapi saya percaya di dalam iman Kristen ada tempat bagi goncangan, bagi keraguan, bahkan ada keputusasaan di sana. Saya tidak percaya bahwa kalau saudara dan saya adalah orang Kristen, maka kita tidak pernah lagi mengalami goncangan. Kalau kita Kristen, maka kita tidak pernah ragu-ragu. Kalau kita Kristen, maka kita tidak pernah putus asa. Waktu Petrus itu mulai ragu-ragu, goncang, Tuhan Yesus tidak bilang, pergi kamu dari sini dan jangan balik lagi. Enggak, Tuhan Yesus bilang, nanti setelah kamu kuat dan kamu bangkit, kuatkan saudara-saudaramu. Ada ruang yang sangat besar bagi keraguan. Ada ruang yang sangat besar bagi goncangan iman. Ada ruang yang sangat besar bagi apa yang disebut bahkan keputusasaan di dalam gereja. Hati-hati ketika Bapak Ibu dan saya bergumul. Kadang-kadang ketika kita bergumul, pergumulan menjadi semakin hebat waktu saudara dan saya mendapati kita goncang. Bergumul satu hal, lalu kemudian waktu bergumul saya goncang iman saya. Hukuman yang lebih berat itu bukan karena pergumulannya, tetapi kita menuduh diri kita seolah-olah sebagai orang yang sudah tidak layak lagi datang kepada Tuhan dan menghampiri Tuhan. Kenapa? Karena saya goncang. Ketika saudara dan saya bergumul mengalami apa yang disebut sebagai depresi, seolah-olah depresi adalah dosa yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan Kristen. Waktu saudara dan saya bergumul kemudian bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan saya ragu dengan firman-Mu oleh karena pergumulan yang besar ini. Seolah-olah itu sesuatu yang tidak boleh terjadi. Enggak. Orang sebesar Yohanes Pembaptis mengalami itu. Berapa kali saya sampaikan di tempat ini. Thomas, orang yang tiap hari bersama dengan Yesus mengalami keraguan-raguan. Bersyukurlah karena Tuhan yang saudara dan saya punya adalah Tuhan yang sangat menghargai keraguan. Sekali lagi, Tuhan yang saudara dan saya punya adalah Tuhan yang mengasihi dan mencintai saudara. Mencintai saudara dan saya yang goncang. Mengasihi dan mencintai saudara dan saya yang putus asa. Mengasihi dan mencintai saudara dan saya yang ragu-ragu.